Pelan tapi pasti. Ya, mungkin itu adalah kata-kata yang tepat bagi Indonesia yang sedang bergerak maju menuju kemandirian teknologi. Akhir-akhir ini terlihat geliat yang luar biasa dari pemain swasta dalam negeri dalam menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang, termasuk dalam hal teknologi. Hal ini sangat mengembirakan karena menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya bergantung pada pemerintah untuk mendorong kemajuan teknologi di dalam negeri. Jumlah startup di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, terdapat lebih dari 2.700 startup dengan 22 diantaranya telah mencapai status unicorn, yaitu perusahaan rintisan dengan nilai valuasi lebih 1 miliar US dollar. Salah satu kabar yang mengembirakan, emiten swasta dalam negeri yaitu FKTR atau yang sering disebut Vector, berani masuk ke industri transportasi massal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta mulai berani untuk berinvestasi di sektor-sektor yang selama ini didominasi oleh BUMN. Vector awalnya merupakan perusahaan distributor bus listrik BYD. Vector menjalin kerjasama dengan BYD sejak tahun 2020 dan telah berhasil memasok sekitar 30 unit bus listrik ke berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk Transjakarta. Skema yang digunakan kala itu tak lain hanyalah completely build up atau impor utuh. Setelah melihat potensi bus di Indonesia yang sangat besar, kemudian Vector memutuskan untuk menjadi bagian dari manufaktur bus listrik asal Cina ini. Nah, 27 Februari 2024, PT Vector Teknologi Mobilitas mengumumkan pembangunan fasilitas kendaraan listrik komersial berbasis completely knockdown pertama di Indonesia. Pembangunan itu dilakukan melalui anak perusahaannya yaitu Vector Sakti Industries, yang merupakan perusahaan joint venture dengan karoseri Trisakti. Lokasi pabriknya berada di Magelang, Jawa Tengah. Peletakan batu pertama pabrik perakitan itu disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yaitu Bapak Budi Karya Sumadi serta beberapa petinggi dari pejabat dan perusahaan. Yang bikin mantap lagi, geng, Direktur Utama Vector Gilarsi Wesitijono mengatakan fasilitas ini juga akan menjadi central hub untuk proses transfer of technology dan lead bank dengan melibatkan institusi akademi lokal. Dan kedepannya nih, diharapkan menjadi fasilitas untuk industri EV yang independen di Indonesia. Artinya, geng, bukan hanya sekedar pabrik biasa. Vector bersedia membuka pintu seluas-luasnya untuk menjadi tempat bagi para ahli dan profesional di bidang EV untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan para akademisi, peneliti, dan pelaku industri di Indonesia. Contoh realnya nih, seperti penelitian bersama dengan universitas maupun lembaga pemerintah seperti PT Pindad, LEN, BRIN, dan lain-lain. Kemudian juga bersedia menyediakan seminar, pelatihan, workshop, bahkan program magang. Pembangunan fasilitas Vector ini menelan biaya hingga 300 miliar rupiah yang digalang dari dana gabungan Vector dan karoseri Trisakti. Fasilitas Vector ini rencana tahap awal kapasitas perakitan sebesar 500 unit per tahun. Selanjutnya, target lini produksi fasilitas ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 unit gabungan bus dan truk setiap tahun saat fasilitas sudah beroperasi penuh. Sebenarnya, geng, bus listrik BYD yang didistribusikan oleh Vector sejak 2023 sudah mempunyai TKDN sekitar 30% melalui grupnya yaitu PT Bakri Autopart. Nah, fasilitas baru ini bukan hanya menaikkan jumlah produksi, tapi juga menaikkan tingkat komponen dalam negeri hingga 50% di tahun 2024. Komisaris Utama Vector, Anindya M. Bakri mengatakan, Vector juga akan meningkatkan kerjasama dengan pihak BYD yang tak lain yaitu komponen baterai dan drivetrain. Dan pada akhirnya, dia pun berharap seluruh komponen dari bus listrik ini bisa diproduksi di dalam negeri. Tentu, ini sejalan dengan program pemerintah, geng. Saling bersambut tangan mengingat Indonesia juga melalui PT IBC juga akan membangun pabrik baterai EV di Indonesia. Bagi yang belum paham nih, PT Industri Baterai Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Battery Corporation adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang ekosistem baterai electric vehicle. Ya, kurang lebih gambarannya, geng, seperti CATL-nya Indonesia. Nah, pemegang sahamnya tak lain gabungan perusahaan plat merah, yaitu holding BUMN Tambang Min ID, PT Aneka Tambang atau Antam, PT PLN, dan PT Pertamina.
Untuk membangun pabrik baterai EV sendiri, membutuhkan investasi sekitar 12 miliar US dollar atau sekitar 180 triliun. Pabrik tersebut ditargetkan memiliki kapasitas sebesar 15 gigawatt saat sudah beroperasi pada tahun 2027 mendatang. Mengingat pabrik baterai bukan hanya sekedar modal yang besar, tapi juga teknologi yang mantap, maka diperlukan investor yang the best juga. Siapa lagi kalau bukan CATL, yang melalui anak usahanya yaitu Ningbo Contemporary Burn Legend. Maka dibentuklah perusahaan patungan atau joint venture bersama perusahaan baterai terbesar asal Tiongkok ini. Selain dengan CATL, Antam juga menggandeng perusahaan baterai terbesar asal Korea Selatan, yaitu LG Energy Solution. Nah, nantinya anak perusahaan Antam yang akan menjadi perusahaan patungan dengan Ningbo bernama PT Sumber Daya Arindo. Sedangkan anak usaha Antam yang bekerja sama dengan LG bernama PT Nusa Karya Arindo. Hebatnya geng, di kedua perusahaan tersebut, BUMN Antam akan bertindak sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 51%. Gimana, mantap kan? Jadi gak salah kan kalau admin bilang pabrik baterai ini milik Indonesia. Lawang saham mayoritasnya dipegang BUMN kok. Nah, jika pabrik baterai ini beroperasi geng, Vector nantinya gak perlu lagi pesan baterai ke Cina, melainkan bisa langsung pesan ke pabrik yang ada di dalam negeri. Dan menurut admin pribadi, kalian boleh setuju atau enggak geng, langkah Vector merakit dengan masih menggunakan merek BYD, admin anggap adalah langkah yang cerdik daripada merakit dengan merek sendiri. Karena bekerja sama dengan BYD dengan menggunakan merek yang sudah terkenal di dunia, dapat membantu Vector membangun reputasi di pasar bus listrik. BYD adalah salah satu perusahaan bus listrik terbesar di dunia dengan reputasi yang baik untuk kualitas dan keandalannya. Maka Vector dapat yakin bahwa bus yang dirakit dari BYD akan memiliki standar kualitas yang tinggi. Kemudian, kerjasama dengan BYD akan memungkinkan Vector mendapatkan transfer pengetahuan tentang teknologi bus yang berkelanjutan, mengingat brand yang dipakai masih menggunakan merek BYD. Selain itu, Vector dapat mengakses teknologi terbaru dari BYD. Dengan pintu yang terbuka lebar dari BYD, dapat membantu Vector untuk mengembangkan kemampuannya sendiri dalam merakit dan memproduksi bus listrik di masa depan. Meski ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Vector karena belum bisa 100% TKDN di dalam negeri, namun langkah Vector untuk menjelajah ke industri transportasi massal bus patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan perusahaan swasta mulai berani untuk berinvestasi di sektor-sektor yang selama ini didominasi oleh BUMN. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia, semoga Vector nanti dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan industri transportasi massal bus di Indonesia. Dan semoga juga ke depan Vector juga bisa mengeluarkan produk secara mandiri dengan merek sendiri dan diikuti oleh emiten-emiten swasta lain di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.